Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan membahas tentang kejahatan terhadap informasi dalam konteks perpustakaan digital. Perkembangan teknologi informasi komputer saat ini telah mencapai tahapan di mana ukuran semakin kecil dan kecepatan semakin cepat. Namun harganya semakin murah dan dibandingkan dengan kemampuan kerjanya. Perpustakaan online atau perpustakaan digital dapat digunakan sebagai bentuk baru lembaga informasi atau perpanjangan dari layanan perpustakaan yang sudah ada. Namun, di balik kemudahan yang diberikan perpustakaan digital, ada pun bahaya yang mengancam keutuhan data dan koleksi perpustakaan digital tersebut, yaitu mulai dari pencurian data, perusakan, dan ancaman lain yang dapat diserang kapan saja. Oleh karena itu, pustakawan di era digital ini perlu mengenal pola kejahatan cybercrime di perpustakaan digital dan kelemahan sistemnya guna meminimalisir serangan terhadap perpustakaan digital. Perkembangan teknologi informasi komputer saat ini telah mencapai tahap yang tadi. Ukuran semakin kecil, kecepatan semakin tinggi, namun harganya murah. Keadaan ini mendorong orang untuk bersaing memperebutkan penggunaan komputer sebagai alat pengolah data dengan membangun sistem pengolah data terkomputerisasi untuk penyajian informasi. Sebagai organisasi yang menangani data dan informasi bagi pustakawan, perpustakaan telah mengambil langkah revolusioner dalam memberikan layanan melalui sistem online yang lebih efektif dan dalam pelayanan, diseminasi perpustakaan dan data, pelestarian informasi dan pengetahuan. Perpustakaan online atau perpustakaan digital sebagai bentuk baru dari lembaga informasi atau peluasan layanan perpustakaan yang sudah ada. Bagaimanapun, perpustakaan digital adalah kumpulan informasi dan layanan yang disediakan. Informasi ini disimpan dalam format digital dan dapat diakses melalui jaringan komputer. Dalam beberapa tahun terakhir, orang-orang telah mengembangkan minat yang besar dalam pengembangan dan penggunaan perpustakaan digital. Beberapa faktor pendukungnya yaitu A. Ketersediaan teknologi komputasi dan komunikasi memungkinkan untuk mengumpulkan dan memanipulasi informasi. Infrastruktur jaringan internasional yang mendukung konektivitas dan pengoperasian pengguna. Yang ketiga, informasi online mulai berkembang. Dan yang keempat, kerangka akses internet universal telah muncul. Salah satu tantangan yang dihadapi pustakawan saat ini adalah bagaimana cara melindungi koleksi informasinya dari berbagai gangguan dan ancaman yang mungkin terjadi di perpustakaan, khususnya perpustakaan digital. Dahulu, kejahatan alam di perpustakaan seperti pencurian, perusakan buku, dan pinjaman tanpa izin kini dapat dilakukan di perpustakaan menggunakan media komputer online. Hampir tidak ada resiko ditangkap oleh individu atau kelompok, sehingga perpustakaan kehilangan lebih banyak. Tentunya tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi informasi dapat membawa dampak negatif, dan dampak negatifnya tidak akan kalah dari manfaat yang ada, khususnya di bidang perpustakaan. Internet juga mengancam pengumpulan data atau informasi yang dimiliki perpustakaan dan dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Cybercrime dan perpustakaan digital. Perkembangan teknologi jaringan komputer global atau internet telah menciptakan dunia baru yang disebut cyberspace, yaitu dunia komunikasi berbasis komputer yang menyediakan dunia nyata baru, yaitu virtual reality. Istilah tersebut juga melahirkan berbagai bentuk lingkungan dunia maya dan melahirkan istilah baru cybercrime, penipuan internet, dan lain-lain. Dalam beberapa literatur, kejahatan dunia maya umumnya dianggap sebagai kejahatan komputer. Di Amerika Serikat, Kementerian Kehakiman mendefinisikan kejahatan komputer sebagai setiap tindakan ilegal yang membutuhkan teknologi komputer untuk diselidiki atau dituntut. Tahun 1989 mendefinisikan kejahatan dunia maya. Secara umum, kejahatan di bidang komputer dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara ilegal.
Menurut beberapa definisi di atas, kejahatan dunia maya dinyatakan sebagai tindakan ilegal yang dilakukan dengan menggunakan jaringan komputer, seperti sarana atau alat, yaitu komputer sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak dengan merugikan pihak lain. Perpustakaan digital merupakan bidang yang berkembang di dunia maya yang menyimpan data termasuk buku atau tulisan, gambar dan suara dalam bentuk file elektronik, dan mendistribusikannya melalui jaringan komputer melalui protokol elektronik. Konten perpustakaan digital berada pada komputer server yang dapat ditempatkan secara lokal atau jarak jauh, tetapi dapat diakses dengan cepat dan mudah melalui jaringan komputer. Oleh sebab itu, perpustakaan digital telah menjadi salah satu target kejahatan dunia maya yang paling menguntungkan bagi para penjahat dunia maya. Penjahat dunia maya yang menargetkan perpustakaan digital biasanya menargetkan data pengguna, koleksi, atau sistem keamanan dengan motif minat tertentu, seperti data pengguna yang digunakan sebagai objek pemasaran, mencuri koleksi untuk tujuan komersial, atau hanya sekedar unjuk gigi seorang hacker sebagai pembuktian bahwa dirinya eksis. Oleh karena itu, pustakawan harus dapat mengidentifikasi serangan terhadap perpustakaan digital yang dikelola sehingga semua sistem, koleksi, dan data di perpustakaan terlindungi dari serangan yang dapat merusak banyak pihak. Adapun modus operasi cybercrime dalam perpustakaan digital. Modus operasi kejahatan adalah metode kejahatan. Modus operasi cybercrime di perpustakaan digital sangat beragam dan akan terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi. Namun, jika kita melihat lebih dekat, kita akan menemukan bahwa banyak dari kejahatan ini memiliki karakteristik yang sama dengan kejahatan terhadap perpustakaan biasa. Ada 4 jenis kejahatan terhadap buku dan perpustakaan, yaitu 1. Pencurian, 2. Perobekan, 3. Coret-menyoret, dan 4. Meminjam tak sah atau meminjam tak mengembalikan. Namun perbedaan utamanya terletak pada perpustakaan digital. Kejahatan dunia maya melibatkan komputer, sedangkan dalam implementasi kejahatan yang berkaitan dengan perpustakaan digital memerlukan perhatian khusus dari pustakawan. Karena kejahatan tersebut memiliki karakteristik yang berbeda dengan kejahatan di perpustakaan biasa. Karena secara langsung mempengaruhi kerahasiaan data, integritas data, dan keberadaan data serta sistem operasi perpustakaan digital. Modus operasi yang biasa diterapkan pada perusahaan digital adalah yang pertama, pencurian. Pencurian data merupakan bentuk kejahatan yang sering terjadi. Hal inilah yang harus dilakukan oleh pustakawan untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya pencurian oleh pelaku kejahatan cyber. Dalam bidang perpustakaan digital, pencurian data dapat digolongkan sebagai kebocoran data, baik itu kebocoran data pengguna maupun data lainnya, terutama yang berkaitan dengan data rahasia. Jika data yang dicuri adalah koleksi perpustakaan yang berbentuk digital, maka hal ini masuk pada offense against intellectual property, di mana kejahatan ini ditujukan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di internet. Jika hal ini terjadi dapat membahayakan perpustakaan karena koleksinya akan tercecer keluar di perdagangan secara ilegal, dan jika hal ini terjadi bukan hanya pihak perpustakaan saja yang dirugikan, namun juga pihak pengarang sebagai pemilik hak kekayaan intelektual. Yang kedua yaitu joy computing. Joy computing sendiri ialah penggunaan komputer orang lain tanpa izin, termasuk penggunaan program komputer, sandi komputer, kode akses atau data sehingga dapat diakses dengan tujuan penggunaan yang tidak sah. Yang ketiga, hacking, yaitu menggunakan OPEC untuk mengakses secara ilegal atau tanpa izin alat terminal dari dalam perpustakaan atau menggunakan port terbuka dari luar perpustakaan. Hacking biasanya bertujuan untuk defacing dan cracking. Defacing adalah aktivitas hacker untuk mengubah tampilan web library. Sedangkan
Cracker bertujuan menyabotase jaringan komunikasi data dan menembus jaringan sistem komputer untuk pencurian data. Yang keempat, data diddling, yaitu tindakan mengubah data valid secara legal. Mengubah input data atau output data biasanya terjadi di bagian sirkulasi, di mana beberapa pihak mencoba mengubah data yang dipinjam atau mengubah beberapa data lain. Yang kelima, electronic mutilation dan data vandalism. Electronic mutilation dan data vandalism muncul dengan menjamurnya komunitas virtual dan kemudahan akses internet. Cara yang ditempuh ialah pertama melumpuhkan sistem keamanan database dulu, kemudian menghancurkan data yang dibutuhkan, tapi hacker bukanlah salah satu ancaman electronic mutilation dan data vandalism, karena masih banyak ancaman lain, yaitu penerbitan perangkat lunak ilegal yang dapat menyusup dan merusak sistem komputer. Adapun jenis-jenis perangkat lunak tersebut yaitu ulat, bot, backdoor atau trapdoor, the Trojan horse, yang terakhir yaitu virus yang biasanya menyerang komputer. Adapun pencegahannya yaitu personil sumber daya manusia yang terbatas menjadi masalah yang tidak bisa dibiarkan. Oleh karena itu, perpustakaan perlu mengirimkan perpustakaan digital di dalam dan di luar negeri agar dapat diterapkan pada institusinya agar selalu siap. Tanggapan serangan yang mungkin terjadi ini membutuhkan orang yang bisa mengenali kelebihan dan kekurangan dari sistem yang digunakan. Sarana dan prasarana yang kedua. Perkembangan teknologi yang pesat juga tidak dapat dielakkan sehingga pustakawan harus melakukan segala upaya untuk mengupdate dan mengupgrade sarana dan prasarana hardware dan software yang dimiliki perpustakaan digital agar tidak ketinggalan zaman oleh para hacker dan cracker khususnya. Dalam konteks melindungi pengumpulan dan data electronic vandalism ada dua cara, yaitu pertama pencegahan masuknya hacker pada jaringan internet, dan yang kedua itu pencegahan masuknya virus pada database. Pustakawan harus dapat mengidentifikasi sistem keamanan data perpustakaan. Modus operasi cybercrime biasanya menggunakan kelemahan keamanan sistem jaringan komputer. Kelemahan tersebut ialah titik lemah HTTP. World Wide Web atau yang biasa kita kenal dengan WWW merupakan susunan protokol-protokol yang bertindak sebagai polisi lalu lintas untuk internet. HTTP menjadi protokol yang paling banyak digunakan di internet. Setiap browser dan server saling berhubungan dengan bertukar informasi pada protokol ini. HTTP merupakan protokol request atau respon yang memampukan komputer untuk saling berkomunikasi secara efisien. Yang kedua, URL atau Uniform Resource Locator merupakan sebuah mekanisme untuk mengenali sumber-sumber pada web, yakni SSL dan server FTP termasuk layer aplikasi yang membuat request ke server web. Adapun struktur umum URL ada itu protokol //server /path /to/result parameter. Kerjasama dan koordinasi. Kolaborasi dalam keamanan data diperlukan karena serangan terhadap perpustakaan digital yang tidak memiliki batas dan tidak mengenal batas wilayah sangat penting, sehingga kerjasama dan koordinasi dengan aparat penegak hukum atau pustakawan dan instansi terkait lainnya yang sangat penting dilakukan. Adapun penutup dari presentasi saya ini, sebagai salah satu bidang dunia maya, perpustakaan akan selalu menjadi sasaran cybercrime karena tantangan yang dihadapi perpustakaan di era digital adalah tidak hanya harus memahami kejahatan perpustakaan, tetapi juga kejahatan teknologi informasi yang terlibat dalam perpustakaan digital.
Pola dan motif cybercrime sangat kompleks, sehingga keamanan dunia maya tidak dapat terjamin dan tidak ada sistem keamanan komputer yang dapat terus melindungi data yang dimiliki perpustakaan digital. Para hacker akan terus mencoba untuk menaklukkan sistem keamanan yang paling canggih dan merupakan kepuasan tersendiri bagi para hacker jika dapat membobol sistem keamanan komputer orang lain. Langkah yang baik adalah dengan selalu memutakhirkan pengetahuan SDM perpustakaan digital, mengupdate dan mengupgrade sistem keamanan komputer untuk melindungi data yang dimiliki dengan teknologi yang mutakhir pula, serta melakukan kerjasama dengan instansi dalam menangani masalah cybercrime di Indonesia. Sekian presentasi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.